Rusia baru saja meluncurkan serangan terbesar tahun ini dengan tujuan menguasai sepenuhnya wilayah timur Ukraina, lebih tepatnya sebuah daerah bernama Donbas yang ingin dikendalikan oleh Putin sejak awal perang. Siapa yang menguasai Donbas? Ya berarti menguasai sebagian besar industri dan sumber daya Ukraina. Dan itulah sebabnya kedua belah pihak telah berjuang untuk setiap jengkal wilayah itu selama lebih dari 4 tahun. Di sepanjang jalan ke sana ada deretan kota yang sangat dijaga ketat. Militer menyebutnya sabuk benteng. Bayangkan sebuah tembok. Selama tembok itu masih berdiri, Rusia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Jadi, Putin memerintahkan serangan pada 21 Maret 2026. Itu adalah langkah terbesar tahun ini. Dan 2 hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang anggota parlemen dari partai Putin sendiri muncul di media dan mengatakan bahwa pasukan Rusia akan maju dengan tempo santai. Pikirkan tentang itu sebentar. Kamu baru saja meluncurkan serangan terbesar tahun ini. Langkah yang seharusnya mengubah segalanya. Dan partai kamu sendiri sedang di TV menjelaskan kenapa semuanya akan berjalan lambat. Itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah cara Kremlin menurunkan ekspektasi sebelum pertempuran utama bahkan dimulai. Dan ketika pihak penyerang sendiri sudah mulai meminta maaf sebelum menyerang, itu adalah tanda bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Serangan itu tidak gagal setelah dimulai, serangan itu sudah gagal bahkan sebelum dimulai. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi sehingga ofensif terbesar Rusia tahun 2026 sudah berantakan saat tiba di medan perang, bahkan sebelum dimulai? Sepanjang video ini, perhatikan sesuatu. Setiap kali Rusia melakukan gerakan yang tampak ofensif, tanyakan, apakah ini serangan? Atau reaksi yang menyamar sebagai serangan? Kamu akan mulai melihat sebuah pola. Dan ketika kamu melihatnya, akan sulit untuk tidak melihatnya lagi. Untuk memahami cerita ini dengan lebih baik, kita perlu kembali ke Februari 2026. Tapi bukan untuk mengulang hal yang sudah jelas, melainkan untuk menunjukkan apa yang jarang dikatakan tentang momen itu. Lihat, Ukraina melancarkan serangan balasan yang agresif di wilayah selatan negara itu. Sebagian besar analis perang ini menganggapnya sebagai kemenangan teritorial. Bagaimanapun, mereka berhasil merebut kembali wilayah, dan itu adalah hal yang baik, bukan? Tapi itu bukanlah inti utamanya. Serangan balasan Ukraina bukan hanya operasi untuk merebut kembali wilayah. Itu adalah operasi untuk menghancurkan sumber daya yang Rusia simpan untuk hal lain. Pikirkan seperti ini. Jika kamu tahu bahwa lawanmu sedang menyimpan pasukan terbaiknya untuk pertempuran di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu menciptakan situasi yang memaksa dia menggunakan pasukan itu sekarang sebelum waktunya. Itulah yang dilakukan oleh Ukraina. Dengan bergerak agresif di selatan, Ukraina memaksa Rusia untuk bereaksi. Dan untuk bereaksi, Rusia harus menarik unit-unit yang sebelumnya disiapkan khusus untuk ofensif musim semi. Ada satu contoh yang membuat hal ini menjadi nyata. Rusia memiliki 1 unit militer yang tidak pernah muncul dalam pertempuran sejak Agustus 2025. Sudah berbulan-bulan disimpan, tidak digunakan, hanya menunggu saat yang tepat. Pada bulan Maret 2026, unit tersebut diaktifkan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menutup celah yang telah dibuka Ukraina di selatan. Salah satu aset terpenting dalam ofensif itu habis dipakai untuk merespons, bukan untuk menyerang. Dan angka-angka menunjukkan biaya dari hal itu di lapangan. Pada tanggal 19 Maret, 2 hari sebelum peluncuran resmi serangan, pasukan Rusia melakukan serangan menuju sabuk benteng. Dari sekitar 500 tentara yang dikirim, 405 tewas atau terluka, hampir 80% korban dalam satu serangan. Hal ini dilaporkan oleh Jenderal Syrskyi, komandan tentara Ukraina, dan dikonfirmasi oleh Institut Studi Perang, salah satu pusat analisis militer terkemuka di dunia. Prajurit dengan hanya 1 minggu pelatihan dilemparkan ke posisi yang sangat dipertahankan, bahkan sebelum serangan utama dimulai. Di sini kamu sudah bisa melihat pola yang kami minta untuk kamu perhatikan sebelumnya. Ingat? Rusia bergerak, tapi itu karena terpaksa. Yang terlihat seperti inisiatif sebenarnya adalah reaksi. Dan itu baru contoh pertama. Dan ada satu detail penting di sini.
Mengapa ada tanda yang jelas bahwa sebuah serangan militer telah gagal bahkan sebelum dimulai? Ketika tentara yang seharusnya menyerang mulai mengalihkan unit-unit yang disiapkan untuk menyerang ke posisi bertahan, itu sama saja seperti seorang petinju yang selama ini melindungi lengan kanannya untuk pukulan terakhir, namun tiba-tiba harus menggunakannya untuk menahan pukulan yang tidak ia duga. Ketika Anda melihat pergerakan seperti ini, ofensif itu sudah terganggu. Apa yang terjadi setelahnya adalah konsekuensi, bukan rencana. Rusia sudah memberikan sinyal ini pada bulan Februari, dan serangan pada bulan Maret menegaskan hal itu. Namun jika masalahnya hanya soal pasukan, mungkin Rusia masih bisa mengatasinya dengan cara tertentu. Namun, apa yang terjadi pada minggu terakhir bulan Maret justru menghantam sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Pada tanggal 23 hingga 27 Maret, drone-drone Ukraina menyerang secara beruntun 2 pelabuhan ekspor minyak terbesar Rusia di Laut Baltik. Dan setelah itu, kilang minyak terbesar di wilayah tersebut. Bayangkan pelabuhan-pelabuhan itu seperti keran tempat uang dari minyak Rusia mengalir ke seluruh dunia. Ukraina datang dan menutup keran itu. Menurut perhitungan Reuters, berdasarkan data pasar, serangan-serangan tersebut telah memangkas sekitar 40% dari total kapasitas ekspor minyak Rusia. Lembaga tersebut menyebutnya sebagai gangguan pasokan paling parah dalam sejarah modern Rusia. Hal ini sudah akan menjadi serius kapan saja, tetapi waktu terjadinya membuat serangan ini menjadi sesuatu yang berbeda. Pada minggu yang sama, harga minyak dunia sedang naik karena perang di Iran. Lebih spesifik lagi, karena salah satu jalur pelayaran minyak utama dunia sedang ditutup. Dengan lebih sedikit minyak yang tersedia di pasar global, harganya melonjak. Dan ketika harga melonjak, siapapun yang memiliki minyak untuk dijual akan mendapatkan banyak uang. Rusia berada dalam posisi yang sempurna untuk mendapatkan keuntungan, bahkan bisa meraup hingga 150 juta dolar tambahan per hari dari kenaikan harga tersebut. Ukraina datang dan tidak hanya menghancurkan satu kilang, mereka menghancurkan pipa tempat uang tambahan itu akan keluar. Detail ini sangat penting karena hal itu mengubah segalanya. Sebuah ofensif militer membutuhkan uang, tentara, amunisi, bahan bakar, logistik, semua itu harus dibiayai. Jika pendapatan yang seharusnya masuk dalam jumlah maksimal justru dipotong tepat pada minggu ini, masalah Rusia bukan lagi hanya soal pasukan. Masalahnya juga menjadi masalah keuangan. Dan disinilah masalah mulai menumpuk. Rusia sangat bergantung pada perusahaan kereta api negaranya untuk hampir semua hal. Perusahaan itu mengangkut sekitar 87% dari seluruh kargo di negara itu, termasuk amunisi, bahan bakar, dan perlengkapan untuk tentara. Tanpanya, garis depan akan lumpuh. Tapi perusahaan kereta api itu rusak dari dalam. Pada awal tahun 2026, perusahaan itu menumpuk utang sekitar 52 miliar dolar. Momen keuangan terburuk dalam 16 tahun. Para karyawan sedang dipecat. Sekitar 200 kereta dibatalkan setiap hari. Investasi telah dipotong. Dan tahu apa yang lebih buruk? Untuk bertahan secara finansial, perusahaan kereta api membutuhkan pendapatan komersial. Tapi pemerintah menuntut agar perusahaan kereta api itu memprioritaskan pengiriman militer. Hal itu mengusir transportasi komersial dan menghancurkan pendapatan yang sebenarnya dibutuhkan untuk tetap bertahan. Perang membutuhkan kereta api. Tapi kereta api sedang dihancurkan oleh perang. Ini seperti seorang pekerja yang membutuhkan gaji untuk membayar tagihan. Tapi bosnya menuntut dia bekerja tanpa dibayar. Pertanyaannya bukan apakah dia akan berhenti, tapi kapan. Sekarang inilah lapisan yang menyatukan semuanya. Pada tanggal 24 Maret, Donald Trump secara terbuka mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia hampir mencapai kesepakatan damai. 2 hari kemudian, Zelensky secara langsung membantahnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemajuan nyata, bahwa Rusia masih mengajukan tuntutan yang sama seperti biasanya. Dan selama seluruh periode ini, Rusia tidak berhenti menyerang. Sebuah negara yang benar-benar menginginkan perdamaian tidak melancarkan serangan terbesarnya tahun ini sambil berbicara tentang kesepakatan. Tapi, sebuah negara yang perlu membeli waktu untuk membangun kembali apa yang telah hilang, untuk menunggu dukungan terhadap Ukraina melemah, untuk memperbaiki posisinya sebelum benar-benar duduk di meja perundingan.
Nah, itulah tepatnya yang dia lakukan. Narasi perdamaian ini menguntungkan Rusia di 3 bidang sekaligus. Pertama, ini mengurangi tekanan internasional. Tidak ada yang ingin terlihat menentang perdamaian. Kedua, ini memecah dukungan Barat terhadap Ukraina. Karena sebagian opini publik mulai bertanya, mengapa harus terus mendanai perang yang hampir berakhir? Dan pada akhirnya, ini menciptakan ruang bagi Putin untuk menampilkan hasil apapun sebagai diplomasi yang sukses kepada rakyatnya sendiri. 3 tujuan, 1 pernyataan perdamaian. Dan ini bukan hal baru. Pada tahun 2022, ketika perang dimulai, Rusia bernegosiasi dengan Ukraina di Turki sambil mengatur ulang pasukannya. Ketika Rusia selesai memposisikan ulang pasukannya, negosiasi itu langsung terhenti. Polanya sama sekarang, hanya saja kali ini posisi Rusia jauh lebih lemah dibandingkan tahun 2022. Sekarang kita bisa menyatukan semua bagian dan menyebutnya dengan nama yang pantas. Hal yang tidak akan ditunjukkan oleh pernyataan resmi manapun kepadamu. Berhentilah sejenak untuk berpikir. Serangan itu ternyata lebih kecil dari yang diperkirakan karena cadangan telah habis saat bereaksi terhadap Ukraina pada bulan Februari. Pendapatan minyak yang seharusnya membiayainya justru dipotong tepat saat puncaknya. Jalur kereta api yang mengangkut pasokan sedang mengalami krisis keuangan yang parah. Dan perundingan damai lebih berfungsi sebagai kedok naratif daripada niat yang sebenarnya. Semua terjadi secara bersamaan. Kamu tahu apa namanya itu? Keruntuhan yang menyamar sebagai serangan. Ingat bagaimana kita membuka video ini? Berbicara tentang sebuah tentara yang tiba di pertempuran terpenting dengan lebih sedikit dari yang mereka simpan. Sekarang kita bisa melihat gambaran lengkapnya. Tentara ini tidak kehilangan cadangannya karena kelalaian. Mereka terpaksa menggunakannya sebelum waktunya. Mereka sampai pada saat yang menentukan tanpa apa yang dibutuhkan, tanpa uang untuk menopang gerak maju. Dan dengan jalur kereta api yang akan membawa pasokan dalam krisis, namun tetap saja mereka ditampilkan kepada dunia seolah-olah sedang menang. Inilah yang membuat momen ini menjadi unik. Ini bukan hanya sebuah serangan yang gagal. Ini adalah seluruh sistem yang mulai kehilangan kemampuannya untuk pulih. Keruntuhan bukanlah ketika semuanya runtuh sekaligus. Keruntuhan adalah ketika retakan-retakan muncul terlalu cepat untuk bisa diperbaiki. Itu terjadi ketika kamu mengalihkan lenganmu, yang seharusnya meninju untuk menangkis. Lalu kamu sadar bahwa kamu sudah tidak punya pukulan lagi. Rusia sedang berada di titik itu. Tidak sedang mengalami keruntuhan yang tampak, tapi sudah tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan. Dan tanda paling jelas dari hal itu bukan berasal dari medan perang. Itu datang dari dalam. 53% warga Rusia menginginkan negosiasi perdamaian. Menurut survei independen pada Februari 2026, dan pemerintah terus meningkatkan pemblokiran terhadap Telegram. Platform yang memiliki hampir 96 juta pengguna di Rusia dengan pemblokiran total yang direncanakan pada tanggal 1 April. Sebuah platform yang bahkan digunakan oleh lembaga pemerintah Rusia sendiri untuk berkomunikasi, sedang diblokir oleh pemerintah yang sama. Pikirkan tentang itu. Moskow adalah ibu kota. Di sanalah keluarga para pejabat, politisi, dan orang-orang yang mendukung rezim ini tinggal. Jika Anda perlu menyembunyikan apa yang sedang terjadi dari mereka, dari orang-orang yang seharusnya mendukung Anda, maka masalahnya bukan lagi di luar sana. Ketika narasi dan kenyataan sangat berbeda, salah satunya akan mengalah. Dan narasi tidak memenangkan pertempuran. Jika dalam beberapa minggu ke depan, ofensif Rusia di Sabuk Benteng benar-benar mendapatkan kekuatan, atau dengan kata lain, benar-benar maju menuju kota-kota di timur Ukraina, maka sebagian dari analisis ini perlu ditinjau ulang. Itu akan berarti bahwa Rusia masih memiliki kapasitas yang lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh tanda-tanda saat ini. Namun, jika ofensif tetap terpecah-pecah tanpa kemajuan yang signifikan, sementara Rusia terus kehilangan wilayah di selatan, maka skenario tersebut semakin terbukti. Dan bab berikutnya dari cerita ini mulai terbentuk dengan sendirinya. Indikator paling jelas untuk hal ini bukanlah yang bersifat teritorial. Ini soal manusia. Rusia sampai pada titik menekan perempuan muda dari Asia Tengah yang sedang menjalani hukuman di penjara Rusia
untuk bertugas di tentara sebagai imbalan atas kebebasan mereka. Menawarkan sekitar $26.000 untuk 1 tahun pelayanan. Keluarga-keluarga wanita ini menerima surat-surat yang penuh keputusasaan, meminta bantuan untuk menolak perekrutan. Ini bukan perilaku dari sebuah tentara yang sedang menang. Ini adalah perilaku dari sebuah tentara yang sedang mencari siapa saja yang tersedia. Dan masih ada masalah negosiasi. Trump ingin sebuah kesepakatan tercapai selambatnya Juni 2026 jika dia menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah, atau jika dukungan Eropa melemah, keseimbangan akan berubah. Bukan karena situasi militer berubah secara tiba-tiba, tetapi karena perang juga didukung oleh kehendak politik. Dan kehendak politik itu, ya, lebih tidak terduga daripada tank. Apa yang ditunjukkan minggu ini adalah bahwa serangan terbesar Rusia tahun 2026 telah tiba di medan perang dalam kondisi yang sudah terhambat. Bukan karena kekalahan besar, tetapi karena serangkaian kesalahan yang terus menumpuk, masing-masing tampak masuk akal pada saat itu. Tetapi jika digabungkan, menciptakan masalah tanpa solusi yang mudah. Begitulah konflik ditentukan. Bukan satu pertempuran saja, dalam serangkaian kesalahan yang ketika akhirnya Anda bisa melihat semuanya secara bersamaan, sudah terlambat untuk membatalkannya. Tapi mungkin yang paling penting dalam video ini bukanlah apa yang terjadi pada Rusia. Inilah yang diungkapkan kasus ini tentang sesuatu yang lebih besar. Setiap sistem kekuasaan, ketika benar-benar mulai kalah, cenderung melakukan hal yang sama, menceritakan setiap langkah seolah-olah itu bagian dari rencana, menampilkan reaksi sebagai strategi, menyebut kekalahan sebagai penyesuaian. Dan semakin keras kenyataan menekan, semakin keras pula narasinya. Masalahnya, narasi tidak memperbaiki rel kereta api, tidak memulihkan jumlah pasukan, tidak mengembalikan pendapatan minyak. Pada suatu saat, realitas akan menagih harganya, dan tidak ada cara untuk membayar. Ini bukan hanya terjadi di Rusia, ini adalah sebuah pola. Dan sekarang setelah Anda tahu cara mengenalinya, Anda akan melihatnya di tempat lain juga. Dan Anda, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk membalikan keadaan dalam beberapa bulan ke depan? Ataukah serangan musim semi adalah taruhan besar terakhir Putin? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini masuk akal bagi Anda, bagikan kepada seseorang yang mengikuti konflik ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, inilah saatnya. Setiap minggu ada analisis baru, tanpa basa-basi. Sampai jumpa di video berikutnya.